البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 87 dari Fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran. Qala wafaqahullahu ta'ala al-haditsus sadisu wal ishrun suratul Fatihah afdalu suwaril Quran. Hadis yang ke-26, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat di dalam Al-Quran yang paling utama. Qala al-Imamul Hafidz An-Nasa'i rahimahullah fi Sunanil Kubra. Akhbarana Ubaidullah bin Abdul Karim. Ini yang dikenal sebagai siapa? Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Qala haddatsana Ali bin Abdul Hamid al-Ma'na, semakna dengan hadis yang sebelumnya beliau riwayatkan terkait dengan bab ini. Qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik Abu siapa ya? Abu siapa? Anas bin Malik Abu Hamzah. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi masirillah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di suatu perjalanan beliau. Fanazal wa nazala rajulun ila janibih. Kemudian beliau turun, mungkin turun dari kendaraan atau singgah di suatu persinggahan, dan ada seorang lelaki yang juga turun ke dekat beliau. Faltafata ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya. Faqala, beliau mengatakan, ala ukhbiruka bi afdhalil Quran. Ala di sini bukan harfut tanbih tapi harful istifham ditambah dengan la nafiyah. Maukah engkau? Tapi maksudnya adalah litak, yaitu lil ard, yaitu sebagai apa? Sebagai sodoran, sebagai tawaran, penawaran. Maukah engkau untuk aku kabarkan kepadamu tentang surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Qal fatala alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Nabi membacakan kepadanya surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentunya sampai akhir, bukan hanya satu ayat. Kita baca catatan kakinya. Al-hadis sahih wa sahahahul Imamul Wadi'i rahimahullah fil Jami'is Sahih. Baik, adapun makna hadisnya yakni anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a alaihi surat Al-Fatihah. Bahwasanya Nabi SAW membacakan kepada sahabat tersebut surat Al-Fatihah. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna Fatihatul Kitab afdhalul Qur'an wa asyrafus suwar. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya Fatihatul Kitab adalah surat yang paling utama di dalam Al-Qur'an dan surat yang paling mulia. Qala Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah fi raddihi 'alal Hanafiyah. Walaupun pembahasannya tentang fikih, tetapi di sela-sela pembahasan beliau Imam As-Sam'ani ada syarah yang terkait dengan hadis ini. Kata beliau, karena Hanafiyah memiliki pendapat yang lain bahwasanya membaca Al-Fatihah tidak wajib di dalam sholat, tidak wajib. Maka beliau bantah, beliau mengatakan sairul ahkam qad ta'allaqat bil Qur'ani 'alal umum. Seluruh hukum secara umum telah tergantung kepada Al-Qur'an. Wa hadza 'alal khusus bidalili anna indana qira'atul Fatihah. Sementara yang ini yaitu surat apa itu? Yaitu surat Al-Fatihah ini bersifat khusus. Dengan dalil bahwasanya kita memiliki bacaan Al-Fatihah alat ta'yin, secara penentuan, yaitu dalil-dalil dalam hadis telah menyebutkan diwajibkannya membaca Al-Fatihah, sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam kitab ini dalil tentang wajibnya membaca Al-Fatihah. Masyru'atan alal wujub, dalam keadaan Fatihah itu disyariatkan dengan pola wajib.
wa indakum ala sunnah. Sementara menurut kalian wahai kelompok Hanafiyah ini sunnah saja, mustahab saja. Wa qad qala ashabuna, para sahabat kami telah berkata, inna qira'atal Qur'an lamma wajaba ala sholah, sesungguhnya pembacaan Al-Quran tatkala dia itu wajib di dalam sholat. Wajib tidak baca Al-Quran di dalam sholat? Wajib. Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang dimudahkan berupa Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala membahas masalah sholat, berarti secara umum wajib membaca Al-Quran di dalam sholat. Ini secara umum. Wajaba ayyata ayyanal Fatihah, maka menjadi wajiblah penentuan Al-Fatihah untuk dibaca. Dari sisi hadis ma'ruf, dalilnya banyak. Dari sisi penilaian, dari sisi nazar, yaitu dalil akli, bagaimana cara kita memahami ini? Annal Qur'an imtaza an ghairihi bil i'jaz, bahwasanya Al-Quran itu teristimewakan dari kitab-kitab yang lain disebabkan karena mukjizatnya. Wa aqallu ma yahsulu bihil i'jaz surah, sementara batas minimal terbentuknya mukjizat itu adalah satu surat. Ini alal khilaf, sebagian ulama mengatakan bahkan satu ayat di dalamnya ada mukjizat juga. Tapi misalkan dia satu surat. Wa hadhihi asyrafus suwar, sementara Al-Fatihah adalah surat yang paling utama, paling mulia. Li'annaha sab'ul masani, karena dia 7 yang terulang-ulang yang Allah sebutkan dalam Quran. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim, sebagai bentuk pengagungan pada Nabi dan kemuliaan untuk Nabi. Maka layaklah surat yang isinya 7 ayat itu diletakkan di dalam sholat. Baik, karena dia yang paling utama. Wali annaha tasluhu iwadan an jami'is suwar, dan juga karena Al-Fatihah itu layak untuk menjadi pengganti seluruh surat. Ya, intinya ada dalam ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Inti Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Wala yasluhu jami'us suwari iwadon anha, sementara itu semua surat tidak layak untuk menggantikan Al-Fatihah. Wali annahu, alasan lainnya kenapa Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat. Wali annahu tashtamilu ala ma la tashtamilu alaihi suratun ma, Al-Fatihah itu mencakupi perkara-perkara yang tidak dicakupi oleh satu surat pun yang lain. Ala qadriha minal ayat, seandainya surat yang lain itu kadarnya sama dengan Al-Fatihah, yaitu 7 ayat, pasti apa? Al-Fatihah lebih lengkap. Seandainya ada surat lain hanya 7, pasti tidak mencukupi seperti yang dicukupi oleh Al-Fatihah. Wa dzalika mithlu tamjidi wassana, contohnya isi Al-Fatihah itu apa? Adanya pengagungan dan sanjungan lirrabb, untuk Allah. Wal isti'anatu wal isti'adzah, ada isti'anah, mohon pertolongan, ada isti'adzah. Cuma kalau isti'adzah dohirnya di sebelah mana? Wallahu alam. Mungkin kalau digabungkan dengan a'udzubillah sebelum bismillahirrahmanirrahim. Wali annahu, kemudian wa du'a minal abd, doa dari hamba. Iyyaka na'budu misalkan, wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, itu mohon pertolongan. Wa idza sharat hadhihi suratu asyrafas suwar, dan apabila surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang paling mulia, wa halatus sholati asyrafal halat, sementara keadaan sholat adalah keadaan yang paling mulia, fata'ayyanat asyrafu as-suwari fi asyrafil halat, maka menjadi wajiblah diletakkannya surat yang paling mulia di dalam keadaan yang paling mulia, yaitu diletakkannya Al-Fatihah ke dalam sholat. Berarti Al-Fatihah itu wajib, tidak seperti pendapat Hanafiyah.
Selesai dari kitab Al-Istilam. Kita masuk kepada hadis yang baru. Al-haditsus saminu wal ishrun suratul Fatihah ruqyatun minal ladghi wa ghairih. Surat Al-Fatihah adalah ruqyah, yaitu doa-doa, jampi-jampi, mantra-mantra, istilah sebagian orang itu ruqyah. Untuk mengobati sengatan, ladegh, sengatan atau pagutan, pagutan ular atau yang lainnya. Wa ghairih, dan penyakit yang lain. Ini keutamaan Al-Fatihah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id. Masya Allah, ini musalsal bi apa ini kuna, semuanya sanadnya Abu semua. Abu Nu'man, Abu Awanah, Abu Bishr, Abul Mutawakkil, Abu Sa'id. Masya Allah. Al-Khudri radhiyallahu anhu qala intalaqa nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berangkat fi safratin safaruha, di dalam suatu perjalanan jauh yang mereka lakukan. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sehingga mereka singgah di salah satu dari pedesaan Arab. Desa Korea dinamakan Hai karena di situ berkumpul orang-orang yang hidup. Baik. Kalau berkumpul orang-orang yang mati namanya apa? Kubur atau maqbarah. Baik. Fastadhafuhum, lalu mereka meminta diizinkan untuk disambut sebagai tamu. Fa'abau ayyudayyifuhum, ternyata desa tadi enggan untuk menerima mereka sebagai tamu. Faludigha sayyidu dzalikal hayy, kemudian pemimpin desa itu, kepala desanya, disengat hewan. Setiap takdir itu ada sebabnya dan juga ada akibatnya, ada manfaat bagi apa? Bagi para sahabat Nabi terkait dengan peristiwa ini. Fa sa'aulahu bikulli syai', lalu mereka berusaha untuk mencari pengobatan bagi kepala desa tadi dengan segala cara. La yang fa'uhu syai', ternyata tiada sesuatu pun yang bermanfaat untuk kepala desa tadi. Tak mampu untuk bangun, sebagaimana dalam riwayat yang lain tak mampu bangkit dia. Faqala ba'duhum, lalu sebagian dari orang di perkampungan tadi berkata, lau ataitum haula ar-rahd, sebaiknya kalian mendatangi, lau ini lil arad, sebaiknya atau maukah, sebaiknya kalian mendatangi rombongan tadi itu, alladzina nazalu, yang singgah itu, la'allahum ayyakuna inda ba'dihim syai', boleh jadi sebagian dari mereka memiliki sesuatu untuk mengobati kepala desa kita ini, kepala kampung. Fa'atauhum, lalu mereka pun mendatangi rombongan tadi. Faqalu ya ayyuhar rahd, inna sayyidana ludil, wahai rombongan, wahai orang-orang, sesungguhnya kepala kampung kami tersengat hewan. Dalam riwayat yang lain salim. Salim ini sekedar doa litafaul, maksudnya dia sedang kena musibah. Wa sa'aina lahu bikulli syai' la yanfa'uh, kami sudah melakukan untuknya segala sesuatu namun tidak bermanfaat. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah salah seorang dari kalian memiliki sesuatu? Min syai', ini asalnya syai'un, kemudian untuk taukidun nafi diberi min. Dia sendiri secara hukumnya dia marfu'un hukma, tapi majrurun lafdho, lafadznya min syai'in, tapi hukumnya adalah marfu' syai'un, dia sebagai mubtada muakhar. Faqala ba'duhum, sebagian dari rombongan tadi mengatakan na'am, ya. Wallahi inni la arti, demi Allah sungguh saya benar-benar mampu meruqyah. Walakin wallah laqadis tadafnakum, demi Allah sungguh kami telah meminta kalian untuk menyambut kami sebagai tamu. Falam tudayyifuna, namun kalian tidak mau menerima kami sebagai tamu. Fama ana biraqin lakum, maka saya tidak akan mau meruqyah kalian.
meruqyah orang itu untuk kalian, hatta taj'alu lana ju'la, sehingga kalian menjadikan untuk kami upah. Terjadi khilaf di kalangan ulama. Ini upah itu betul-betul upah dari bacaan Al-Quran, ataukah dia sebagai pemuliaan untuk tamu? Kalau Syekh Muqbil mengatakan ini untuk memuliakan tamu, tetapi dibantah oleh para ulama yang terdahulu pendapat ini. Mereka mengatakan tradisi Arab tidak ada yang menjadikan tamu yang hanya rohot itu 9 atau 7. Pemuliaan untuk tamu sampai apa? Sampai 30 ekor kambing. Padahal sebagian riwayat yang sahihah menunjukkan nanti upahnya adalah 30 ekor kambing. Tak perlu 10 orang disuruh makan 30 ekor kambing. Maka zahir hadisnya jelas, ini sebagai ju'lan terhadap ruqyah, sebagai upah terhadap ruqyah, bukan sebagai bentuk pemuliaan pada tamu. Walaupun sebab orang ini minta adalah karena orang-orang itu tidak mau menerima mereka sebagai tamu, tapi jelas upah sebanyak itu bukan sebagai pemuliaan untuk tamu. Maka yang rajih adalah pendapat jumhur, dan ini dirajihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, 30 ekor kambing tadi itu adalah upah terhadap manfaat dari pembacaan Quran tadi, bukan sebagai untuk apa? Memuliakan tamu. Cukup bawa 1 kambing, untuk tamu sebanyak itu 1 kambing pun cukup. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka penduduk desa tadi berdamai dengan para rombongan sahabat tadi dengan apa? Menjanjikan akan membayarkan qati', potongan dari sekian kambing. Kata Imam An-Nawawi, qati' ini biasanya adalah 30 ekor kambing. Fantolaqa yadfulu alaih, lalu berangkatlah orang ini, sahabat yang pandai meruqyah, kemudian dia meludahkan sedikit pada si kepala kampung itu, wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, membacakan surat Al-Fatihah kepada orang itu. Faka'annama nasyita min iqal, maka seakan-akan dia itu bebas, lepas dari ikatan. Nasyita yaitu lepas dan boleh bergerak dengan bebas. Jadi apa? Bisa tadi racun dari hewan tadi langsung tertawarkan oleh qiraah Al-Quran tadi, qiraah Al-Fatihah. Ini berkah yang besar sekali. Fantolaqa yamshi, kemudian dia pun berangkat. Ini kembali ke siapa? Dohirnya adalah kepala kampung. Kepala kampung itu bangkit dan berjalan. Wama bihi qalabah, sama sekali tidak ada kesulitan di dalam bergerak, seakan-akan tidak sakit sama sekali, langsung hilang. Ini riwayat ini. Adapun riwayat lain, yaitu beliau melakukan ruqyah itu selama 3 hari, pagi petang. Jadi bukan sekali langsung sembuh, tapi ternyata 3 hari. Tidak masalah, 3 hari pun bagus sekali. Qal fa'aufuhum ju'lahum, lalu penduduk kampung itu memenuhi apa yang menjadi upah mereka kepada rombongan tadi, alladzi salahuhum alaih, yang mereka berdamai dengan rombongan tadi di atas kesepakatan itu. Faqala ba'duhum iqsimu, sebagian dari rombongan tadi mengatakan bagi-bagilah. Faqala alladzi raqa la taf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang meruqyah menjawab, jangan kalian lakukan itu sehingga kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nadhkura lahul ladzi kan, dan kita sebutkan pada beliau apa yang terjadi. Ini menunjukkan bolehnya para sahabat itu berijtihad walaupun Nabi hidup ketika diperlukan. Dan inilah pendapat yang rajih dari kalangan usuliyun, bahwasanya ijtihad bukan hanya setelah wafatnya Nabi, bahkan di zaman Nabi para sahabat berijtihad ketika perlu, ketika belum jumpa Nabi misalkan. Kalau benar maka Nabi membiarkan, kalau salah Nabi akan memperbaikinya atau langsung turun wahyu dan seterusnya. Ini sebelum tanya Nabi mereka berijtihad sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Fananzura ma ya'muruna, lalu kita lihat apa yang akan Nabi perintahkan kepada kita. Faqadimu ala
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kembali ke Madinah. Fadzakarulah, selanjutnya mereka menceritakan itu kepada beliau. Faqal, maka beliau bersabda, bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah, bagaimana engkau tahu itu adalah ruqyah? Yaitu ini pertanyaan keheranan, menunjukkan kedalaman fikih sahabat tersebut, yaitu Abu Sa'id sendiri. Summa qala qad asabtum, kalian telah tepat, memang itu adalah ruqyah dan kalian boleh meminta ju'l, meminta upah atas ruqyah tadi. Dan ini adalah pendapat jumhur, tapi bukan dengan pola yang dilakukan oleh sebagian orang-orang awam, para pencari dunia, para hizbiyun, bermudah-mudah untuk meminta-minta dan sebagainya. Bukan demikian. Lalu mengatasnamakan dakwah. Dakwah ini ibadah. Kalau orang meminta upah berarti ini sekedar niaga biasa, seperti duit, seperti barang. Kita bebas, apakah kita berjual beli, maka ini bukan ibadah. Ataukah barangnya kita sedekahkan, baru itu ibadah. Nah, kalau dia dakwah dengan meminta upah, berarti ini sekedar urusan duniawi. Tak layak mengatakan, oh kami ibadah besar. Ibadah besar gimana minta upah? Ibadah wajib ikhlas. Dan Nabi telah mencela tentang seperti itu, menjadikan dakwah sebagai ladang mencari harta dunia. Tapi dalam keadaan tertentu, terpaksa mungkin kelaparan seperti rombongan tadi, boleh. Sebagaimana itu telah dibahas juga oleh Imam Ibnu Shalah rahimahullah di dalam kitab beliau Muqaddimah Ulumil Hadis. Jumhur salaf mengatakan kita mendapatkan ilmu secara gratis, tak perlu bayar, free. Kita juga sebarkan tanpa minta bayaran. Tapi terkadang ada 1-2 muhaddisun terpaksa meminta karena dengan sebab mereka diminta mengajar, mereka tak mampu untuk mencari nafkah. Sehingga mereka diberi udzur yang seperti itu. Tapi yang memang menjadikan itu sebagai ladang untuk mencari nafkah, ini dicela. Sebagaimana Imam Ahmad sangat membenci perbuatan Affan bin Muslim As-Saffar, walaupun beliau juga membela Affan bin Muslim tatkala diburuk-burukkan oleh muhaddis yang lain. Diburuk-burukkan beliau membela, tapi dari sisi yang lain beliau membenci perbuatan Affan yang minta upah. Jadi itu tercela selama masih mungkin untuk mencari nafkah dengan cara yang lain. Kalau terpaksa, namanya terpaksa, ini urusannya lain. Dengan inilah dalil-dalil akan terkumpulkan. Kemudian Iqsimu, sila kalian membagi-bagi kambing tadi. Wadribu lima'akum sahma, dan berikan untukku 1 saham bersama kalian. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bukan maksudnya Nabi bermudah-mudah meminta-minta, tetapi ini adalah lil mubalaghah fil ibahah, untuk sebagai bentuk kesungguhan di dalam menerangkan ini mubah. Seandainya Nabi menyuruh mereka membagi-bagi, tapi Nabi sendiri tak mau makan, nanti sahabat takut, oh jangan-jangan memang ada sesuatunya ini. Tapi tatkala Nabi pun meminta, mereka pun tenang. Buktinya Nabi pun mau makan, ini maksudnya. Dan dari sisi yang lain, status Nabi itu tidak boleh dikiaskan dengan status ustadz atau kiai atau ulama bermudah-mudah meminta harta benda untuk umat. Nabi lain. Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak diutamakan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Jadi Nabi lain. Tidak layak kemudian kita mengkiaskan orang macam kita kepada Nabi dalam perkara yang Nabi sendiri sudah melarang kita dari perbuatan yang seperti itu, meminta-minta dan sebagainya. Hadis mutawatir. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelak, tertawa, menunjukkan beliau menyetujui ijtihad dari Abu Sa'id tadi. Ilahuna wallahu a'lam.